Wassalamu ala rasulillah Nabiina habibina wa syafi'ina wa qurrata sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi 'ilmin ya rabbal alamin. Jemaah Masjidul Salam, semoga menjaga dengan serta nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih pada kitab Mukhtasar Ibnu Rusdi karya Al-Imam Al-Qadhi Najmuddin Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan jadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, kita masih di bab sabar. Terus sekarang kita akan melihat hikmah di balik sabar begitu. Setelah itu kita pindah ke bab syukur. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, fa amma maqadiru ma yakashif. Adapun takdir-takdir yang sudah tersibak. Takdir, mengulang sedikit apa yang sudah disampaikan oleh ustaz kita di tentang rukun iman. Ada istilah qada dan qadar begitu ya. Qada dan qadar yang semuanya kita sebut dengan istilah takdir. Qada dan qadar sebagaimana kata para ulama, mereka berselisih pendapat terkait makna qada qadar itu. Ada yang mengatakan qada ya qadar, qadar ya qada. Itu pendapat pertama. Simpelnya tadi. Pendapat kedua, qada itu adalah ketetapan Allah yang belum terjadi, berarti masih di Lauhul Mahfuz ya. Terus qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi. Ada juga yang mengatakan qada itu ketetapan Allah yang baik-baik, qadar itu ketetapan Allah yang terlihat buruk, walaupun enggak ada istilahnya takdir Allah yang buruk mahat, itu enggak ada buruk yang benar-benar buruk 100%, enggak ada baik-baiknya, itu tidak ada. Tapi berarti ini umum ya, takdir Allah yang sudah tersibak. Berarti anakannya dari Lauhul Mahfuz sudah takdir, tahu nggak panggil? Pertama kan pulpen itu ya, pena, nulis takdir tersimpan di Lauhul Mahfuz. Setelah itu turun ke langit dunia. Takdir modelnya begitu ya, turun ke langit dunia, nanti disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para malaikat yang ada di langit dunia, terus dicatetin gitu. Nah setelah itu baru turun ke bumi. Agak susah ngomong masalah takdir. Saya agak takut. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari itu kan ngebahas tentang takdir yang dirubah itu. Jadi takdir yang di Lauhul Mahfuz itu bisa dirubah. Tapi kalau sudah turun ke langit dunia, itu kata beliau bisa dirubah. Sebagaimana sedekah itu menolak ketetapan-ketetapan yang buruk. Nah itu yang sudah turun di langit dunia. Gitu. Jadi harusnya seseorang kecelakaan, gara-gara pagi ini banyak sedekah, maka nggak jadi kecelakaan misalnya. Allah Ta'ala kurang lebih tentang takdir begitu. Nah ini beliau mulai berusaha untuk menyibak itu ya, membahas tentang buah dari sabar. Adapun takdir tadi sudah tersibak, sudah terjadi. Wa ma balighu ma yaridu min nutfillah ta'ala minal ahwali wal a'mal. Dan kelembutan Allah yang sudah terwujud, entah itu berupa keadaan kita, keadaan atau amal-amal, perbuatan-perbuatan. Fadzalika yajri majra as-sayd, maka itu berlakunya itu seperti binatang buruan gitu. Seperti binatang buruan, wa huwa bihasabi ar-rizqi, dan semuanya itu tergantung
rizki. Jadi semuanya tergantung rizki seorang. Faqad yakillu al-judu wa yakthuru as-sayd. Kadang orang itu kesungguhannya sedikit, tapi dapat buruan banyak, kan ada begitu Pak. Ini kalau kita lempar tentang rezeki orang-orang itu kan begitu gitu. Kita ini ngomong ngopi, warung ngopi, duitnya banyak ya. Emang kadang begitu Pak. Ya, saya mau kayak gitu tuh. Nah, pokok ya tulu al juhdu, oh yakin lo asai. Kadang kesungguhannya udah wall gitu ya, tapi buruannya dapat sedikit, rezekinya dapat sedikit. Nah, ada yang kayak gini Pak ya, kerja udah mati-matian, masya Allah. Kayak ini cerita sedikit Pak ya, nggak usah. Nah, ya ada, ya ini kan cerita teman ya. Temen tuh kadang suka sok penasaran gitu. Jadi ada warung sego pecel gitu yang ngampar gitu, dia kan langganan seneng di. Terus nanya, Mbak, Mbah, ini sehari kayak gini biasanya dapat berapa? Dia cerita 600, 700, kalau hari libur bisa lebih gede lagi tadi. Oh, masya Allah, modalnya berapa? Saya nggak tahu. Dulu nggak tahu. Saya kan cuma ngejualin. Ini ada bosnya. Dikira-kira sama dia. Terus cerita bosnya itu masih punya lapak-lapak kayak gini. Ada sekitar 7 atau berapa. Masya Allah. Terus kamu sehari dikasih berapa? 50.000. 50.000. Ya mulai ngitung. Nanti ada orang yang masya Allah kerjanya udah pol-polan begitu gitu. Ada yang seperti itu. Sehari ada yang dapat 50.000 ya kayak gini, kesungguhannya banyak tapi buruannya sedikit, tapi itu udah ketetapan Allah Pak ya, masih baiklah untuk kita. Wal mu'awwal wara'a hadza ijtihadnya, dan yang dijadikan sandaran di belakang ini semuanya itu adalah kesungguhan. Ini penting Pak menurut saya, ala jadbihi min jadabatir rahman azza wa jalla, kesungguhan untuk mendapatkan tarikan Allah. Masya Allah. Gimana untuk membongkar agar Allah itu membuka rezekinya untuk kita. Sebenarnya fokusnya malah ke situ. Bukan ijtihad secara zahir, kerja keras begitu, tapi lebih fokus bagaimana kita tahu rahasia-rahasia Allah sehingga bisa menarik itu. Jadi agar Allah itu membukakan rezekinya untuk kita, fa innaha tuwazi a'malat tsaqalain, karena jadabat tarikan-tarikan Allah itu yang akan menimbang amal-amal as-tsaqalain. As-tsaqalain ini adalah jin dan manusia, jin dan manusia. Allah taala alam kenapa jin yang disebutkan lebih dulu bukan manusia, minal jinnati wan nas. Mungkin karena jin diciptakan lebih dulu daripada kita. Walaysa dzalika ila ikhtiyaril 'abdi, dan itu bukan pilihan seorang hamba, bukan dia menentukan. Kerja keras dapat harta banyak itu bukan dia menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Berarti fokus kita Allah lagi, agar kita bisa istilahnya menarik atau dibukakan rezeki kita, rezeki Allah untuk kita. Bal ikhtiyaruhu, tapi ini adalah pilihan Allah, ayyata'arrada litilka al-jadbah, yaitu seorang hamba harus berusaha untuk mendapatkan tarikan itu ya, agar ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang nangkap ikan kan kurang lebih begitu Pak. Ada yang mancing pakai kail kecil yang nggak mungkin dapat yang besar. Ada yang pakai kail besar padahal di selokan yang nggak mungkin dapat ikan gede, kan kurang lebih begitu. Nah, kita harus paham itu. Selokan pakai kail gede. Bi ayyakla'a an qalbihi jawadiba ad-dunya. Nah, justru narasinya di sini gitu. Seorang itu harus mencongkel, bahasa kasarnya. Kalau ayyakla'a itu mencongkel. Mencongkel dari hatinya itu tarikan-tarikan dunia. Jadi jangan terlalu fokus pada dunia, malah begitu. Malah disuruh fokusnya ke Allah.
Tapi secara praktek Bapak memang gitu. Di era salaf itu kalau disebut orang kaya pasti orang Islam. Dulu itu memang begitu sampai zaman Ibnu Hajar Al Asqalani tahun 700-an Hijriah begitu masih kita ya orang-orang kaya itu masih kita. Dulu itu saking kayanya kita Bapak, kalau kita lewat di pinggir di jalan gitu, orang-orang non muslim itu langsung minggir. Terus kasih hormat gitu. Sampai begitunya, saking ya tidak hanya kayanya kita ya, tapi saking terpandangnya kita. Ya karena mendekat ke Allahnya maksimal. Sekarang orang ketika fokusnya ke benar-benar dunia begitu justru malah dia hina, malah dia hina. Yang nggak tahu kenapa sunatullahnya memang begitu. Ya Pak. Fa innal majduba ila asfali safilin la yajdibu nam la yajdabu ila a'la ilihin. Orang yang sudah tertarik untuk ke dasar yang paling rendah gitu, yaitu naudzubillah min dzalik neraka misalnya ya, neraka yang paling rendah, maka dia nggak bakal tertarik ke derajat yang paling tinggi. Kalau memang fokusnya dunia nggak mungkin dapat derajat yang paling tinggi. Wa kullu man humin bidunya huwa munjadibun ilaiha. Setiap orang yang memang kegudahannya fokusnya itu hanya dunia aja, ya dia pasti akan tertarik ke sana, ke dunia. Fa qat'u al-'alaiki al-jadibati huwa al-muradu biqaulihi ta'ala biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun memotong gitu ya segala hal yang berkaitan-kaitan tentang tarikan-tarikan Allah itu maksud dari firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Nah, sungguhnya Allah itu memiliki di seluruh hari-hari kalian. Jadi kita lahir sampai kita meninggal itu punya nafahat. Nafahat itu hembusan-hembusan. Kalau Al-Imam Al-Munawi dalam Fathul Qadir menerjemahkan kata ini ya, itu maksudnya adalah karunia-karunia. Jadi Allah itu memiliki karunia-karunia. Maksudnya lagi adalah ya Allah ilham. Maksudnya lagi adalah ilham untuk mendekat kepada Allah. Ala fata'arradu laha. Maka berusahalah kalian untuk mendapatkan ilham Allah tadi itu. Ilham untuk mendekat ke Allah. Di Fathul Qadir ya. Fathul Qadir itu kalau nggak salah syarah dari Arba'in Nawawi, itu beliau kan menambahkan hadis-hadis yang sangat banyak ulama bermadzhab Syafi'i. Baik, sebenarnya ini potongan hadis ini ada lanjutannya. Potongan hadis ini itu ada lanjutannya yang singkat cerita artinya ini kurang begitu hafal ya, artinya barang siapa yang mendapatkan nafhah satu ilham Allah saja, maka dia nggak bakal menderita selama-lamanya. Jadi kalau orang sudah tertarik dapat ilham oleh Allah untuk mendekat ke masjid dan dia istiqomah di itu, dia nggak bakal menderita selama-lamanya. Pasti dia akan bahagia. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Innal ladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka tersebutnya Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Memang orang udah istiqomah itu sebenarnya yang memisahkan jarak dia antara dia dan surga ya hanya kematian. Meninggal nanti langsung masuk surga. Ya tentu melewati rentetan hari kiamat nih Bapak nih. Sedikit lagi takbut banget. Falladhi alaina tafrihu al-mahal wal intidharu linuzuli ar-rahmah. Maka yang wajib bagi kita intinya adalah mengosongkan tempat, mengosongkan hati kita hanya untuk Allah begitu nggih. Dan menunggu turunnya rahmat. Hanya begitu. Kalladhi yasluhu al-ardu kalladhi yuslihu al-ardu wa yunqiha minal hashish. Itu seperti orang yang membersihkan bumi. Membersihkan rumputnya terus kemudian dicangkuli begitu, membersihkan dari rumput al-hashish rumput, wa yad'u fiha al-badra dan meletakkan biji-bijian jagung lah atau padi lah atau apa begitu,
Wa kullu dzalika la yanfa'u illa bimatar. Semuanya itu nggak bakal manfaat kalau nggak turun hujan, nggak ada air. Wa ja'alna minal ma'i kullasyai' hayy, begitu ayatnya gitu. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu hidup. Jadi makhluk hidup itu pasti isinya air gitu. Wala yadri mata yaqdirullahu yuqaddirullahu asbab al-matar. Dan dia nggak tahu kapan Allah akan menakdirkan sebab-sebab hujan, illa annahu yathiqu bi fadlillahi ta'ala annahu la yukhli sanatan an matar. Hanya saja dia harus yakin sama keutamaan Allah bahwa Allah itu nggak mungkin tidak menurunkan hujan belas selama setahun. Pasti dalam setahun itu turun hujan. Nanti di Arab mungkin begitu ya, si turun hujan. Allah taala. Wa kadzalika kullama takhlu sanatun wa syahrun wa yaumun an jadwatin minal jadabat wa nafhatun min nafahat. Dan demikian juga nggak mungkin kosong ya dalam setahun atau sebulan atau satu hari, yaitu ilham Allah Subhanahu wa taala pasti akan turun juga. Yang penting kita siapkan hati kita nih untuk mendapatkan ilham Allah. Masya Allah. Jadi nggak boleh putus asa. Terakhir, fayam bagi ayyakuna al-abdu qad tahura al-qalbu min hasyishi asy-syahawat. Hendaknya seorang hamba itu hatinya bersih dari rumput-rumput syahwat, maksudnya syahwat-syahwat yang rusak nih. Wa badara fihi badra al-iradati wal ikhlas. Hendaknya dia menanam pengen mendekat ke Allah, terus kemudian ikhlas begitu ya. Kadang orang pengen mendekat ke Allah, ikhlasnya kurang kadang begitu ya, nggak apa-apa, terus diupayakan, insya Allah akan kalau terbiasa juga nanti akan terdidik. Wa aradahu limahabi rihi ar-rahmah, bahasanya serba balawang gitu. Tinggi kalau diartikan letterlek ya. Dan dia itu berusaha untuk menjeburkan dirinya terhadap haibah angin rahmat gitu. Haibah itu keagungan. Maksudnya dia berusaha untuk mendapatkan keagungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kama yaqwa intidharu al-amtari fi awqatir rabi 'inda dhuhuri al-ghaib. Sebagaimana orang itu sangat kuat menunggu hujan di musim-musim Arabi, itu musim semi, ketika mendung itu sudah kelihatan. Mungkin kalau di kita musim hujan begitu ya. Kalau di banyak negara itu kan ada 4 musim. Kalau musim semi namanya Arabi, kalau musim gugur namanya Kharuf. Nah, kalau musim panas, musim kemarau disebut Saif. Kalau musim hujan disebut musim al-matar. Lanjut, wa kadzalika intidharu tilka an-nafahati fil awqati asy-syarifah. Hendaknya orang mencari ilham Allah itu, menunggu ilham Allah itu di waktu-waktu yang mulia. Wa inda istima'i al-hammi wa nasyati al-qalb. Wa inda nasyati al-qulub. Dan ketika hati itu benar-benar kuat ya untuk mendekat ke Allah dan bersemangat gitu ya, saat itu adalah waktu yang tepat. Makanya kata Ibnu Qudamah, doa yang mustajab itu adalah hati kita ketika hadir ke Allah. Saat hadir begitu, maka saat itu hendaknya kita berdoa. Makanya Rasulullah menjelaskan waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah itu orang pasti hatinya hadir. Gak mungkin hatinya kemana-mana. Atau misalnya pas turun hujan itu kan ingat rahmat Allah, hatinya hadir. Pas sujud, pas tentu hatinya pas hadir. Kapanpun hati kita hadir, maka saat itu disunahkan untuk berdoa. Lanjut ke yaumi Arafah, seperti di hari Arafah, orang pasti hatinya hadir. Tapi Anda pernah dapat cerita dari Ustaz Haris Budiantah gitu ta'ala. Beliau kan setiap tahun kan gitu mendampingi jamaah haji. Itu ada bapak-bapak di Arafah yang cuma sebentar tuh, sampai beliau tegur ya, sibuk main game online weh. Parah banget ya. Ya Allah, ini waktu yang mustajab sebentar. Iso-iso nih game online. Ya Allah, jadi alhamdulillah kita kan nggak mungkin suka begitu, Pak.
nggak bakal. Saya punya teman itu seorang ustadz ya, kan santrinya seneng main game online. Dia omongin begini, coba ajarin saya game online sampai saya suka, nanti tak kasih 1 juta. Karena nggak pernah bisa suka game. Ya, alhamdulillah. Wa fi Ramadan, dan ketika bulan Ramadan sebentar lagi Pak. Berarti Rajab ini kan termasuk bulan haram. Masya Allah, berarti waktu yang tepat juga ini. Wal himam wal anfasi asbabun listidrari rahmatillahi ta'ala bihikmatihi wa takdiri. Dan tekad yang kuat atau himam ini juga bisa diartikan kegundahan ya, kegundahan hati sehingga pengen dekat ke Allah. Terus jiwa-jiwa itu, hati-hati itu adalah menjadi sebab untuk orang mendapatkan rahmat Allah, dengan hikmah Allah dan ketetapan Allah. Baik, naktafi tersana, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas baris yang kedua, yaitu masalah syukur. Naktafi tersana bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.